Halo pemirsa, hari ini saya tetap akan memprediksi Sarwenda Gio vs Ruben. Di mana kabarnya pengacaranya Sarwenda sudah undur diri, cuman saya juga kurang tahu pastinya ya, karena di tayangan itu tidak ada secara apa ya, melihat kalau pengacaranya itu langsung ngomong di depan publik bahwa dia mengundurkan diri. Tapi beritanya ini sudah rame dan tentunya itu juga berimbas membuat Sarwenda disudutkan oleh hatersnya juga. Nah, seandainya pengacaranya ini memang sudah mengundurkan diri, bagaimanakah nasib dari Sarwenda ke depannya terkait dari masalah dia dengan Ruben? Akan ada kondisi yang melemahkan kekuatan Sarwenda menghadapi Ruben nantinya, karena pengacaranya yang sedari dulu ngurusi masalah Sarwenda sudah mengundurkan diri. Nah, perlu kalian tahu juga, Sarwenda ini di tahun 2026 sebenarnya nggak seberapa jong. Tapi di tahun 2027 inilah yang akan datang, itu ada bentrokan energi. Makanya kan saya pernah bilang, Sarwenda, saat tahun 2026 itu berseteru dengan Ruben, jangan habiskan energimu untuk di tahun 2026. Karena tahun 2027 masih memanjang yang harus kamu urusi. Sedangkan untuk tahun 2027 buat Ruben, ini adalah tahun dimana dia bisa dibilang tahun spiritual, kemudian tahun kenaikan rezekinya. Jadi rezeki mulai naik. Tapi ya Ruben, karena di tahun 2027 saya bilang tahun spiritual, sebenarnya tahun ini fokus kepada hubunganmu dengan Tuhan. Fokus untuk ketenangan, ya toh, bukan malah membuka aib, ngomong di podcast yang bisa menyulutkan masalahmu dengan Sarwenda ini semakin membara dan lain sebagainya. Karena itu akan mengurangi keberuntunganmu di tahun-tahun berikutnya. Ibaratnya tahun 2027 itu kamu sudah diangkat, walaupun diangkatnya masih belum naik ya, karena diangkatnya naik ini kalau nggak salah dari prediksi saya tahun 2028. Tapi tahun 2028 itu Ruben juga harus hati-hati menghadapi penikungan dari orang-orang terdekatnya. Makanya harus hati-hati ya. Sedangkan di tahun 2027 ini Ruben ini bisa dibilang merangkak naik ke samping. Yang tadinya ke bawah sudah bergulir ke samping. Dan ke samping ini tentunya juga akan mempengaruhi seberapa besar dia di tahun 2028. Makanya ketika sudah mengarah ke samping ini, yang saya bilang adalah tahun spiritual, tahun ketenangan, tahun menenangkan diri, jangan banyak berisik dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu lulus di tahun ini, yang pertama lulusnya tidak bongkar aib, tidak berisik di media sosial, tidak mengompor-ngompori atau membuat masalah menjadi meledak dan lain sebagainya. Tapi fokus kamu dalam hidupmu, perenungan ke dalam hubunganmu dengan Tuhanmu, dan itu akan mempengaruhi di tahun 2028 bisa meledak rezekimu. Jadi Ruben, jangan karena kamu sudah merasa kedudukanmu saat ini lagi di atas, sedangkan Sarwenda di bawah, jangan takabur. Karena yang namanya keberuntungan itu juga bagian dari cobaan. Kadang-kadang orang lupa, kalau saya lagi beruntung, saya lagi memiliki fans yang banyak, akan saya bergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Misalnya, untuk menjatuhkan lawan, untuk mengangkat posisi dan lain sebagainya. Jadi, berpikirlah yang dalam, sesuaikan dengan energi di tahunnya, biar tidak berimbas yang kurang bagus di kedepannya. Ya, karena kalau kamu terlalu banyak ngomong di media sosial di tahun 2027, tapi saya lihat energinya sudah merasuk di tahun 2026, karena energi itu kan bisa lebih cepat, juga bisa lebih lambat. Kalau saya lihat dari hubungan Ruben dengan Sarwenda ini energinya lebih cepat. Makanya untuk Ruben mulai saat ini jangan terlalu mengumbar aib ya, mengumbar aib mantan. Jangan bongkar-bongkar aibnya, kemudian kamu fokus pada hubunganmu dengan Tuhanmu. Itu akan bisa membuat kamu lulus ujian di tahun 2027 ke depannya ini. Juga kamu kan diberikan kelebihan dalam berkomunikasi, dalam bersuara. Apa yang kamu katakan orang gampang percaya.
Nah, tujuan apakah yang kamu katakan ini? Itu nanti juga akan mendapatkan penilaian dari Tuhan semesta alam. Misalnya kalau kamu ngomongnya positif, ya ada karma positif untuk itu. Tapi kalau kamu ngomongnya kurang bagus atau cenderung menggiring opini ke arah yang kurang bagus, itu juga akan ada hitungannya juga. Makanya hati-hati di tahun 2027, sekalipun kehidupanmu sudah bisa merangkak naik ke samping daripada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Sarwenda di tahun 2027 memang energinya bentrok dengan energi Sarwenda tahunnya. Jadi Sarwenda harus kuat di tahun 2027. Kita beralih ke pengacaranya Sarwenda yang sudah mengundurkan diri. Apakah itu akan berimbas pada posisi Sarwenda saat ini? Terkait dari permasalahannya Sarwenda dengan Ruben. Imbas pengacaranya mengundurkan diri, 10 koin, 4 tongkat, halaman pedang, halaman koin, 10 tongkat. Jadi teman-teman, bagaimanapun juga ada imbasnya, karena dari dulu hingga sekarang pengacara ini sudah mengetahui seluk-beluk masalah Sarwenda dengan Ruben yang dilambangkan 10 koin, 4 tongkat ini, dimana sebenarnya pengacara dengan Sarwenda ini ada kecocokan. Nah, kalau nggak cocok kan juga nggak akan dipakai sampai sejauh ini ya toh. Ada kecocokan, juga ada dimana dia membela Sarwenda ini dengan mati-matian, dan saya juga melihat pengacaranya ini pengacara yang adem, tidak mengompor-ngompori, tapi bisa membuat masalah bisa menjadi tenang. Sebenarnya seperti itu. Nah, tentunya dia mengundurkan diri, pastinya ada sebuah masalah yang dirasa, misalnya ada ketidakcocokan dengan Sarwenda, atau merasa capek dengan situasi kondisi yang seperti ini. Tapi kalau saya merasa capek, seorang pengacara itu yang dipikirkan kan gimana caranya klien saya ini bisa berhasil. Dan pengacara ini siap tanding sebenarnya. Kalau dibilang capek, ya semua pengacara ya capek. Semua pengacara menghadapi masalah kliennya. Kalau sekedar capek, ya sebenarnya itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Nah, saya rasa di sini ada perbedaan pendapat mungkin dengan Sarwenda dan lain sebagainya. Karena di sini ada halaman pedang. Ya. Halaman pedang ini artinya situasi kondisi yang sebelum-sebelumnya yang memicu adanya keputusan ini, ternyata ada perbedaan-perbedaan pandangan, pendapat dan lain-lain dengan Sarwenda, juga terkait dari pertimbangan kayak perencanaan dalam penyelesaian masalah ini ke depannya. Ya. Jadi mungkin kurang ada pemikiran sejalan dan lain sebagainya dengan pengacara VS Sarwendanya. Dan di sini nggak bisa dipungkiri dengan mengundurkan diri pengacaranya ini, Sarwenda juga kena imbasnya. Yang artinya di sini kan ada lambang seorang wanita di persimpangan jalan, kemudian ada simbol tongkat 10. Sarwenda harus memikul bebannya lagi, katakanlah harus bersibuk-sibuk riah dulu mencari pengacara yang baru, yang mana pengacara yang baru ini masih belum terlalu mendalami kasusnya dengan Ruben. Jadi harus mendalami dulu, harus belajar dulu, mempelajari dan lain sebagainya. Dan ini nggak bisa dipungkiri membuat Sarwenda juga mengalami tekanan pikiran. Nih ya. Jadi memang ada imbasnya ketika pengacara Sarwenda mengundurkan diri, karena pengacara Sarwenda ini sudah tahu berseluk-beluknya, tapi karena beda jalan atau beda pemikiran atau hal-hal yang lainnya membuat pengacara itu mengundurkan. Pengacara yang baru ini, bagaimanakah posisi Sarwenda ke depannya?
ada Raja Cangkir. Kabar-kabar baik. Raja Pedang. Ratu Tongkat. 3 koin. Jadi pengacara yang baru ini ada 3 raja yang keluar. Raja Cangkir yang artinya pengacara yang baru ini lebih ke ingin mendamaikan masalah keluarga Sarwenda dengan Ruben. Karena kan ini masalah keluarga, juga ada anak-anak yang kalau ayah bundanya ini berseteru terus, anak akan bisa menjadi korban. Tujuan awal dari pengacara ini adalah untuk perdamaian. Ya, untuk perdamaian. Dan di sini juga ada halaman tongkat yang artinya dengan adanya masalah-masalah yang bergulir kapan hari itu yang ramai dan lain sebagainya, yang tadinya hak asuh anak merembet ke nafkah, merembet ke jio, merembet ke brand-brand yang yang ada kerjasama dengan Sarwenda dan lain sebagainya. Ini membuat pengacara yang baru nanti akan bersikap tegas di sini. Fokus pada masalah inti. Jangan dilebar-lebarkan kemana-kemana. Untuk apa coba? Apakah untuk mengaburkan masalah inti, yaitu tentang hak asuh anak, juga tentang nafkah? Nah, ini pengacara yang baru ini nanti akan bersikap tegas di sini. Karena juga ada simbol Raja Tongkat, di mana bisa dibilang dia juga sudah gerah dengan situasi yang menerpa kliennya saat ini, dan disinilah nanti Sarwenda dengan klien ini akan ada kerjasama. Kalau dari sininya pengacara di sini nanti lebih akan bersikap tegas lagi kepada kasusnya yang menerpa Sarwenda. Kemudian teman-teman, dengan adanya pengacara baru ini, apakah posisinya Sarwenda lebih terangkat lagi, tidak di bawah? Mari kita prediksi. Tentunya pengacara yang baru ini akan bekerja segera ya, harusnya segera. Tapi tentunya dia juga harus mendalami kasusnya dulu. Dengan pengacara yang baru ini, apakah posisinya Sarwenda akan bisa lebih terangkat naik? Tidak dikuliti oleh netizen, lagi dan lain sebagainya. 8 koin menata. 2 pedang masih ada saja yang menghujatnya. 6 cangkir masa lalu. 1 pedang semangat. Dan di sini 4 koin masalah harta gono gini. Jadi kalau di baris kedua tadi kan pengacara yang baru ini fokus mendamaikan kasusnya. Tapi kalau mendamaikan ini nggak bisa, dia akan tegas melangkah apa yang dimaui oleh pihak Ruben, menuruti apa yang dimaui pihak Ruben. Dan di sini dengan adanya pengacara baru ini, pengacara baru berusaha menata terkait yang ada kaitannya dengan Sarwenda tentunya. Menata di sini bisa dibilang ada ketegasan pada pihak-pihak yang menyudutkan Sarwenda. Karena dia ingin membangun kembali nama baik Sarwenda di sini. Walaupun itu tidaklah mudah, karena di sini kan ada 2 pedang. Ada 2 kubu di sini, kubu Sarwenda dan kubu Ruben. Tentunya ketika pihak pengacara ini berusaha mengangkat kembali nama baik Sarwenda, pastinya pihak dari kubunya Ruben atau pendukung-pendukung Ruben pasti akan tidak menyukai itu. Nah, di sini ada 2 pedang. Segala resiko yang diambil oleh pengacaranya yang baru ini tentunya akan ada buah sebab akibat. Karena ada kaitannya dengan masa lalu antara Sarwenda dengan Ruben yang sudah bergulir sepanas ini. Tapi di sini pengacaranya bertekad terkait dari pengurusan harta gono gini. Ya. Harta gono gini ini ada potensi bermasalah, ya, karena rumah yang ditinggali Sarwenda
Kalau dari perjanjian di notaris, perjanjian awal sebelum bercerai, rumah ini adalah harta gono gininya Sarwenda. Tapi sayangnya sertifikatnya masih dianggunkan di bank dan nunggak dan sudah kolektibilitas 5. Nah, kolektibilitas 5 ini bisa dibilang kurang-kurang bagus ya. Nah, kolektibilitas 6, waduh ini bisa dilelang. Jadi nunggu satu tingkat lagi bisa dilelang. Karena saya tahu seperti ini sebab saya dulu pernah kerja di bank selama 21 tahun, berkecimpung dengan kolektibilitas ya teman-teman. Jadi kolektibilitas 5 itu sudah mendekati hal-hal yang sangat-sangat membahayakan. Jadi Sarwenda harus bersegera, seandainya nggak ingin rumah ini dilelang, dia harus segera mengadakan pembicaraan dengan bank, baiknya gimana dan harus bagaimana, dan semoga masalah pinjamannya di bank ini bisa diperbarui dan bisa dicari jalan keluar, misalnya diringankan cicilannya dan lain sebagainya. Tapi syaratnya dari Sarwenda kan meminta kalau saya bayar harus balik nama ke nama saya. Sebenarnya itu juga hak Sarwenda. Karena apa? Karena harta rumah ini sudah bagian dari Sarwenda. Kalau Sarwenda mau turun tangan membayar, itu bagus-bagusnya Sarwenda sebenarnya untuk menyelamatkan keberadaan rumah ini. Tapi selentingan yang saya baca, yang saya lihat dari pihak Ruben, kalau mau balik nama ya harus kembalikan cicilan yang saya bayar. Terus kalau seperti itu Sarwenda gimana? Coba. Padahal dari perjanjian notaris rumah ini adalah harta gono gini Sarwenda. Tapi ketika Sarwenda ingin melunasi, ingin membayar rumah tersebut, pihak Ruben mengatakan kembalikan cicilan uang saya yang sudah saya bayar di rumah tersebut. Jadi di masalah-masalah yang rumit ya. Makanya di sini pengacara yang baru akan lebih menekankan terkait dari masalah harta gono gini rumah ini. Ini yang lebih ditekankan oleh pengacara yang baru tersebut. Dan tentunya hasilnya juga agak rumit karena bagaimanapun juga dari pihak Ruben juga tidak akan sejalan mungkin ya, karena dari gonjang-ganjingnya dari kemarin kan seperti itu, kembalikan uang yang sudah saya bayar untuk rumah tersebut. Apalagi sekarang masalahnya semakin panas, tidak karu-karuan. Nah kemudian jalan apa yang harus dilakukan Sarwenda agar masalah dengan Ruben ini bisa lebih adem lagi? Nasihat semesta ya, keputusan atau usaha seperti apa yang harus dilakukan Sarwenda biar masalahnya dengan Ruben ini lebih adem lagi? Transformasi proses hukum, proses persidangan. Rilis atau melepaskan. Ratu pedang, simbol dari Sarwenda yang mengambil keputusan tegas. 6 koin ini memberikan perhatian atau saling memberikan support atau berhubungan baik lagi dengan Ruben. The Moon itu kekhawatiran dan rahasia. Jadi begini, ada 2 jalan yang harus ditempuh Sarwenda terkait harta gono gini tersebut, yaitu maju ke persidangan atau melepaskan kalau nggak mau capek-capek. Karena kalau maju ke persidangan pasti butuh waktu yang lama, butuh menyita pikiran dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat melelahkan. Tapi kalau nggak mau ribet, lepaskan. Ini ya, lepaskan. Dan di sini ada simbol Sarwenda. Sarwenda ini orangnya pintar teman-teman. Kemudian dia juga memiliki strategi. Jadi di sini dilambangkan seorang ratu yang pintar akan mengambil sebuah keputusan yang tegas, walaupun mungkin keputusan itu akan melukai atau menyakiti Sarwenda. Menyakiti Sarwenda dan Ruben ya. Seperti itu, ada keputusan yang tegas yang akan diambil oleh Sarwenda.
harus ada keputusan yang tegas yang harus diambil oleh Sarwenda. Nasihat dari semesta seperti itu. Juga ada kaitannya dengan di mana kesetaraan di dalam pembagian harta gono gini ini kan yang harus diutamakan adalah keadilan, ya kan? Karena Sarwenda ini harus membiayai 2 anak. Jadi harusnya Sarwenda dengan Ruben ini bisa lebih baik lagi. Kalaupun mungkin Ruben merasa keberatan terkait dari tanggungan biaya anak yang 200 JT itu sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Misalnya ada keinginan untuk mengubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, ini harus ada hal-hal yang seperti itu dalam hal pembiayaan anak-anak dan lain sebagainya. Dan di sini demun itu kekhawatiran atau rahasia yang bisa terbongkar dan lain sebagainya. Dan untuk Sarwenda juga harus bisa jujur di dalam pembiayaan tersebut. Jangan ada markup dan lain sebagainya. Dan tentunya ini juga akan membuat kehidupan Sarwenda menjadi kurang bagus nantinya ketika diketahui adanya misalnya di markup dananya dan lain sebagainya tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya. Semesta untuk Sarwenda ini harus ada ketegasan dalam menjalani perkara ini, biar kamu tidak disudutkan lagi, biar kamu tidak terlalu dihujat lagi, karena dengan adanya proses hukum ini akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dengan bukti-bukti yang bisa terungkap di pengadilan nanti. Nah, tapi kalau kamu nggak mau ribet seperti ini, ya kamu harus melepaskan terkait dari rumah tersebut. Kalau nggak mau ribet. Nah, makanya di sini kamu harus ada ketegasan di sini, jangan ngambang, jangan membiarkan masalah ini menjadi larut melarut, ya. Nah, kemudian sebagai seorang ibu yang saat ini memiliki hak asuh anak, tentunya dia juga butuh biaya. Dan harus ada kejelasan seberapa besar biaya yang sudah kamu keluarkan untuk anak-anak tersebut, dan itu harus terang benderang, dalam arti kata tidak dibesar-besarkan atau memang murni dari pembiayaan anak seperti itu. Karena yang menjadi masalah saat ini yang saya dengar, oh kok banyak banget, oh kok besar banget dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bisa, cicaknya bunyi kan, tapi kita nggak bisa menstandarkan biaya anak-anaknya Sarwenda dan Ruben ini dengan taraf hidup kita. Mereka sudah high class. Nah, kalau high class tentunya mereka ingin pendidikan yang terbaik untuk anaknya, ingin les yang terbaik untuk anaknya, ingin mencukupi gizi yang terbaik untuk anaknya, memperhatikan kesehatan dan lain sebagainya yang terbaik untuk anak-anaknya, dan itu memang biaya banyak. Kalau kalian menilai, kalian harus memposisikan diri kalian di pihak Sarwenda. Nah, dimana kita juga tahu dari tayangan-tayangan kan mereka kalau kehidupannya seperti itu, anaknya bisa menjadi juara balet di luar negeri, di Indo, itu biayanya juga nggak mudah, transportnya ke sana, lesnya juga gimana biayanya dan lain sebagainya. Cuman di sini harus ada terang benderang dalam pembiayaan tersebut. Terang benderang ini Sarwenda harus bisa membuktikan bahwa apa yang disodorkan, rincian-rincian pembiayaan anak itu benar adanya, sesuai dengan kenyataan adanya, tidak ada sesuatu yang dirahasia atau di markup, ya. Ini yang disarankan oleh semesta seperti itu. Harapan saya semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, tidak sampai ke ranah persidangan, karena saya kasihan pada anak-anaknya. Kasihan banget, mereka masih kecil-kecil. Kalau mendengar masalah ini sedikit banyak sudah mendengar ya pastinya, apalagi yang Cici kan udah beranjak remaja dan katanya sudah pegang HP. Tentunya sedikit banyak mendengar selentingan di luar sana terkait perseteruan ayah bundanya. Dan sebagai seseorang orang tua yang bijak, alangkah baiknya masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan, tidak di-up di media sosial. Gunanya apa di-up di media sosial? Gunanya apa? Untuk mendapatkan dukungan publik, tapi tidak mengindahkan terkait dari
kejiwaan dan mental anak. Jadi harus harus diselesaikan dengan baik-baik, jangan saling menghujat, jangan saling bongkar-bongkar aib. Bagaimanapun Sarwenda ini ibunya anak-anak, Ruben juga ayahnya anak-anak. Nggak ada manfaatnya masalah ini diselesaikan di media sosial. Dari masalah hak asuh anak, dipersulit merembet ke masalah pembiayaan, merembet ke masalah rumah, merembet ke masalah jio, merembet ke masalah brand dan lain sebagainya. Tidak akan ada kelarnya kalau seperti ini. Apakah memang ada kesengajaan memanjangkan masalah ini? Coba saya lihat ya. Apakah memang ada kesengajaan mengkaburkan masalah ini dan memanjangkan masalah ini? Apakah ada kesengajaan? The Emperor itu kaisar. Jadi kalau dilihat dari kartu ini memang ada muatan-muatan ke arah sana yang untuk mengaburkan masalah inti dan untuk memanjangkan masalah yang sudah terjadi biar semakin membara. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan respon dari publik, mendapatkan dukungan timbal balik dari publik pada orang-orang yang sudah berusaha menggiring masalah ini. Selanjutnya, trendingnya kemana? Ada kerjasama memang. Nah ini, yang saya lihat dari pihaknya Ruben bilang, oh 350. Dari pihaknya Sarwenda bilang, oh sudah cair. Jadi sama-sama saling menuding. Ada penggerakkan buzzer di sini. Nah, kalau di sini memang ada penggerakan dari buzzer dari yang dilambangkan kaisar, mendapatkan uang dan adanya kerjasama. Ini. Jadi masing-masing pihak saling menuding di sini. Saya nggak mau memprediksi pihak yang mana karena itu juga sangat kurang bagus ya. Akan membuat masalah ini menjadi semakin memanas. Mari kita lihat endingnya nanti bagaimana. Apakah pihak-pihak ketiga yang kerjasama dengan siapalah itu akan bisa memanaskan kondisi perseteruan Sarwenda dengan Ruben ataukah tidak berhasil? 8 koin. 8 koin ini tujuannya adalah untuk membangun sebuah nama baik dari penggemar-penggemarnya ini, dari buzzer-buzzernya ini yang sudah dikasih duit ini. Tujuannya untuk mengcover nama baik, membangun kembali ya, membangun kembali terkait nama baik, karir dan lain sebagainya. Selanjutnya, berhasilkah? Berhasil. Berhasil dari buzzer ini yang disewa untuk memulihkan nama baik, menata kembali karir dan nama baik, itu akan berhasil. Satu kartu lagi. Jadi raja, jadi ratu. Apakah dua-duanya mengerahkan buzzer di sini? Karena yang keluar raja tongkat juga ratu tongkat. Nah, buat kalian yang sudah menjadi buzzer entah di pihak mana, apakah maukah kalian berprofesi seperti itu? Terlepas salah dan benernya, maukah seperti itu? Karena kalau dilihat dari kartunya ini dua-duanya memakai teman-teman, memakai. Jadi buat kalian yang ikut nimbrung pada masalah ini, jangan gampang terprovokasi oleh siapapun, oleh pihak manapun. Kalau seperti ini yang kasihan adalah anak-anak mereka. Jadi kalau satunya ada berita seperti ini, satunya mengcover agar berita itu tenggelam. Satunya bongkar aib ini, satunya mengcover dan lain sebagainya agar pemberitaan di media sosial berimbang. Jadi dari pihak laki dan pihak perempuan sama-sama menggunakan buzzer di sini.